Keutamaan atau manfaat berzikir. Apa manfaat zikir? Dikatakan oleh para ulama, salah satu pintu solusi terbesar adalah menyibukkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dengan bertasbih, tahmid, takbir, hauqalah, dan masih banyak yang lain. Dan masing-masing dari sekian banyak jenis zikir pastinya ada sir atau rahasia atau faedah atau keutamaan yang berbeda-beda, meskipun tujuannya semuanya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal zikir ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dikatakan bahwa zikir ini itu ringan diucapkan di lisan, tapi berat dalam timbangannya dan disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir hauqalah, yaitu yang lebih kita kenal dengan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir ini mempunyai banyak sekali keutamaan dan faedah. Di antaranya adalah satu, ini biasanya orang senang ini. Satu, terhindar dari kemiskinan. Imam Al-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man albasahullahu ni'matan falyukthir min alhamdulillah. Barang siapa yang dipakaikan Allah nikmat, artinya diberikan Allah kenikmatan, maka hendaknya ia memperbanyak zikir alhamdulillah. Kemudian wa man kasurat dzunubuhu falyastaghfirillah. Barang siapa yang banyak dosanya, maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berzikir astaghfirullahalazim. Wa man abtha alaihi rizquhu falyukthir min la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang rizkinya lambat, rizkinya seret, serasa cari kehidupan dunia itu sulit, sukar, susah, ya, falyukthir min la haula wala quwwata illa billah, yaitu hendaknya ia memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Imam Ibnu Abid Dunya, Imam Ibnu Abid Dunya juga meriwayatkan sebuah hadis, man qala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Barang siapa yang zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim berapa kali? Mi'ata marrah kulla yaumin, mi'ata marrah fi kulli yaumin, 100 kali setiap harinya. Di setiap hari zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Faedahnya apa? Lam yusibhu faqrun abadan, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran atau kemiskinan selama-lamanya. Jadi insya Allah akan hidup dalam keberuntungan, hidup dalam kesuksesan, hidup dalam keberhasilan, berkecukupan, gitu kan? Itu faedah yang berkaitan tentang duniawi, yaitu terhindar dari kefakiran. Kemudian ada hadis lagi masih tentang zikir hauqalah, namun ini dikombinasikan dengan zikir-zikir lain yang faedahnya luar biasa, yaitu bisa menaklukkan dunia. Masya Allah ini ya. Dikisahkan dulu ada seorang yang sowan kepada Nabi Muhammad SAW. Sowan kepada Kanjeng Nabi, menceritakan tentang kehidupan dunianya yang sulit, yang seret, yang lambat rezekinya, kan? Dia itu mengira itu seolah-olah itu bertolak belakang dengan dunia. Jadi
Ya Rasulullah, inna dunya adbarat anni wa tawalat. Ya Rasulullah, sungguh dunia membelakangiku dan berpaling. Jadi misalnya dia cari duit ke selatan, yang dicari malah ke utara. Cari duit ke barat, yang dicari malah ke timur, dan begitu terus. Lah ini wadul, mengadu sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, qala lahu fa aina anta min sholatil malaikah wa tasbihil khalaiq wa bihi yurzaqun. Ya. Nah, kamu kemana aja? Kamu di mana aja? Kamu di mana aja? Min sholatil malaikah. Kok sampai ya, kalau saya bahasakan dengan agar mudah dipahami, kamu kemana aja kok sampai tidak dapat bagian doanya malaikat? Di min sholatil malaikah, dari sholatnya malaikat, yaitu ketika malaikat berdoa memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya, hamba Allah, ya kan? Jadi malaikat berdoa kepada Allah memintakan rahmat kepada kita hamba-hamba Allah di dunia. Kamu kemana aja kok sampai kayak tidak dapat bagian doanya malaikat? Artinya kok hidupnya masih gitu-gitu aja, masih sulit kayak gitu. Wa tasbih khalaik, dan tasbihnya para makhluk-makhluk yang lain kan. Pada hakikatnya seluruh apa yang ada di sekitar kita, tumbuhan dan seterusnya kan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi yurzaqun, dan dengan itu, dengan mereka berzikir, mereka berdoa, mereka dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata lagi, qul inda tulu'il fajri, ucapkanlah, lafalkanlah, yaitu ketika munculnya fajar, menyingsingnya fajar, apa zikir? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Berapa kali? Mi'ata marrah, ya, 100 kali. Kapan? Tadi ya, ketika fajar muncul, yaitu sebelum subuh itu kan. Faedahnya apa? Faedahnya ta'tika dunya saghirah, maka dunia akan datang kepadamu dengan kecil. Artinya apa? Dunia akan datang kepadamu dengan tunduk merendah, ya, tunduk merendah. Maksudnya jika umumnya orang itu yang ngejar-ngejar dunia, ya, umumnya kan gitu, kita yang ngejar-ngejar dunia, kita yang ngebet ambisi cari dunia. Tapi karena ini orang mau mengamalkan itu, ya, mengamalkan zikir itu, maka dia yang justru dikejar-kejar sama dunia. Jadi bukan kita yang ngejar dunia, tapi dunia yang berbalik ngejar kita. Kemudian dilanjutkan kisahnya setelah mendapatkan ijazah, ya, zikir tadi dari Rasulullah. Orang itu pulang. Nah, setelah sekian lama, ya, mengamalkan wirid-wirid itu, zikir-zikir itu, kemudian kembali lagi suan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan bercerita tentang kondisinya yang saat ini, yaitu laqad aqbalat alayya dunya fama adri aina adauha. Ya. Ini orang bercerita ke Rasulullah, dia itu sampai dapat harta yang luar biasa, mudahnya, banyaknya, saking banyaknya sampai bingung mau taruh di mana. Ya. Jadi barokahnya dulu mendapatkan ijazah dari Rasulullah Muhammad SAW, dia didatangi dunia, dia mendapatkan dunia dengan mudah, dia dikejar dunia karena dunia datang kepadanya dengan tunduk merendah, ya. Saking banyaknya dunia yang mengejarnya hingga ia bingung mau taruh di mana itu, ya, mau taruh di mana. Rumahnya sudah nggak muat. Kalau ibarat sekarang itu mungkin rekeningnya sudah meludak, sudah full penuh, ya. Itu apa tadi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali ketika fajar menyingsing, yaitu ketika munculnya fajar sebelum subuh. Itu faedah lagi zikir hauqalah, yaitu obat dari 99 penyakit.
Ini juga berdasarkan hadis Kanjeng Nabi berkata, mangqala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau mangqala la haula wala quwata illa billah kana salahu dawaun min tis'in wa tis'ina da'an aisaruha alham. Atau bisa redaksi-redaksi lain yang semakna lah gitu kan. Kita ambil manfaatnya saja di sini ya, kan ada yang mengatakan ini dhaif ya. Kita ambil, kita jadikan fadhailul amal aja ya. Yaitu apa? Barang siapa yang mengucapkan atau berzikir la haula wala quwata illa billah ya, ia akan zikir itu maksudnya ya menjadi obat dari 99 penyakit, dan yang paling ringan dari penyakit itu adalah alham, yaitu kerisauan ya. Jadi zikir la haula wala quwata illa billah. Kemudian lagi zikir hauqalah la haula wala quwata illa billah menjadi harta karun surga, harta karun surga. Jadi kalau di dunia sibuk nyari harta karun dunia, nah ini dengan cukup berzikir la haula wala quwata illa billah kita akan mendapatkan bagian, yaitu harta karun surga. Masya Allah ini kan. Jadi dikatakan qul la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Ya, ini ketika Nabi ngendikan berkata sama Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah atau zikirlah, katakanlah la haula wala quwata illa billah, karena ia, yaitu zikir la haula wala quwata illa billah, merupakan simpanan pahala berharga di surga ya. Simpanan dari sekian simpanan di surga, berarti kan simpanan yang luar biasa. Simpanan kok sampai di surga? Surga itu sudah tempat yang top, tempat yang istimewa. Ini kok ada simpanan kok sampai di surga, berarti ini perkara yang luar biasa. Kemudian manfaat lagi, ini tak singkat jadi 4 aja, karena kalau disebutkan ya banyak sekali manfaat zikir hauqalah. Yang 4, bisa menjaga diri dari godaan setan. Jadi dulu ada kisah, setan itu berusaha naik ke langit karena ingin mencuri dengar info dari sana, info pusat, maksudnya info dari langit. Ketika setan itu hampir menyentuh ke langit, tiba-tiba ada malaikat yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Seketika setan jatuh ke bumi, jatuh des gitu kan. Kemudian ada lagi kisah yang mana setan itu sampai hancur meleleh seperti lalat, saking dahsyatnya kehantam zikir la haula wala quwata illa billah. Mendekat ke suatu rumah, yang di dalam rumah ternyata zikir la haula wala quwata illa billah, setan akhirnya hancur meleleh hingga seperti lalat. Dan masih banyak faedah-faedah yang lain dari zikir hauqalah yang insya Allah lain waktu akan kami sampaikan lebih banyak lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat.